masih belum jelas, Shin Tae-yong sudah tak sabar dampingi timnas Indonesia lawan tim papan atas lagi. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengaku sudah tak sabar menanti lawan kuat untuk timnas Indonesia di tahun depan meski kontraknya belum jelas. Seperti diketahui, hingga saat ini PSSI belum memperpanjang kontrak Shin Tae-yong. Kontrak pelatih asal Korea Selatan tersebut bersama timnas Indonesia hanya menyisakan 6 bulan lagi. Ia secara resmi akan melepas jabatan sebagai pelatih kepala timnas Indonesia pada Desember mendatang. Menurut kabar yang tersiar, PSSI akan memberikan kontrak jangka pendek untuk Shin. Sebab Shin masih memiliki 2 tugas penting bersama timnas Indonesia. Ia masih memiliki tugas untuk mendampingi timnas di ajang Piala Asia 2023. Turnamen itu akan diselenggarakan di Qatar pada Januari 2024 mendatang. Selain itu, pada akhir tahun nanti timnas Indonesia juga akan berlaga di ronde pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oleh sebab itu, PSSI berencana memberikan kontrak jangka pendek kepada Shin. Sembari PSSI mengevaluasi kembali kinerja pelatih 54 tahun tersebut. Ia direncanakan akan tetap berada di timnas hingga Juni 2024 mendatang. Di atas kertas, Shin Tae-yong memang belum memberikan satu trofi pun untuk skuad Garuda. Akan tetapi, skuad Garuda sudah menunjukkan progres yang menjanjikan di bawah asuhan Shin. Shin juga berhasil memperbaiki peringkat timnas Indonesia di ranking FIFA secara signifikan. Yang terbaru, timnas Indonesia berhasil menunjukkan performa terbaik saat bertanding melawan Palestina dan Argentina di agenda FIFA Matchday Juni 2023. Melawan Palestina, skuad Garuda berhasil bermain imbang tanpa gol. Setelah itu, timnas Indonesia juga tak menelan kekalahan telak saat melawan Argentina. Mark Klok dan kawan-kawan hanya menelan kekalahan dengan skor 0-2 saja beberapa waktu lalu. Setelah pertandingan tersebut berlangsung, Erick Thohir selaku ketum PSSI menjanjikan bahwa dirinya akan mengundang tim papan atas lainnya ke tanah air. Akan tetapi, Erick baru akan mengundang tim papan atas tersebut pada tahun depan. Mendengar hal itu, Shin Tae-yong mengaku sangat antusias. Bahkan ia lebih antusias mendengar kabar tersebut dibanding kejelasan kontraknya bersama timnas. Hal itu diungkapkan Shin melalui laman Instagram miliknya. Shin mengaku bahwa ia sangat menantikan partai besar di tahun depan. Ia pun mengaku bahwa laga melawan Argentina kemarin menjadi pengalaman berharga bagi anak asuhnya. Menantikan pertandingan besar di tahun depan, tulis Shin. Pertandingan melawan Argentina ini sangat membantu para pemain kami, jelasnya. Andai PSSI benar memperpanjang kontrak Shin hingga Juni mendatang, ia masih akan menukangi timnas di 2 agenda FIFA Matchday Maret dan Juni 2024 mendatang. Reaksi beragam netizen tanah air usai mengetahui kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia cuma diperpanjang selama 6 bulan oleh PSSI. Keputusan Erick Thohir selaku ketum PSSI memperpanjang kontrak Shin Tae-yong menuai respons beragam dari publik tanah air. Bukan karena perpanjangan kontrak tersebut yang dipermasalahkan, tetapi jangka waktu yang dipilih oleh orang nomor 1 di PSSI itu. PSSI memilih perpanjangan jangka pendek dengan durasi waktu selama 6 bulan, uniknya Shin Tae-yong diharap bisa melakukan persiapan dengan baik. Kontrak pelatih timnas Indonesia asal Korea Selatan itu habis pada Desember 2023, namun sosoknya masih diberi tugas memimpin skuad Garuda di Piala Asia 2023. Terpantau follow Instagram PSSI, Mees Hilgers bakal jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Pemain keturunan Indonesia, Mees Hilgers diketahui sudah memfollow akun Instagram PSSI. Meski terlihat hal itu hal yang biasa, para pencinta sepak bola tanah air justru menganggap hal tersebut seperti sebuah tanda bahwa Hilgers memiliki kans untuk dinaturalisasi. Seperti yang diketahui, Hilgers adalah pemain yang memiliki darah Indonesia. Lahir di Amersfoort, Belanda pada 13 Mei 2001, Mees Hilgers diketahui punya darah Indonesia dari sang ibu, yang merupakan orang Manado, Sulawesi Utara. Akan tetapi, sejak lahir di Belanda, Mees Hilgers memang banyak menghabiskan karirnya di negeri kincir angin tersebut. Hilgers pun menimba ilmu di Akademi FC Twente hingga kini dipercaya untuk bermain di tim senior sejak 2020 silam. Hilgers mendapatkan tempat di skuad utama Twente karena berhasil memperlihatkan permainan yang menjanjikan.
Tak heran PSSI pun kepincut untuk menaturalisasi pemain berposisi sebagai bek tengah tersebut. Sayangnya, upaya PSSI pada 2020 silam itu tak berakhir manis. Hilgers masih penasaran ingin membela timnas Belanda, alhasil ia pun menolak penawaran dari PSSI untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan membela skuad Garuda. Saya berharap dipanggil timnas Belanda muda. Saya hanya ingin mencoba maksimal untuk itu, ucap Mees Hilgers dalam satu pernyataannya. Upaya Hilgers mencari perhatian timnas Belanda sempat berhasil di September 2022. Sebab ia akhirnya dipanggil untuk bermain bersama timnas Belanda U21. Setelah itu, Hilgers belum lagi dipanggil untuk memperkuat timnas Belanda atau tim kelompok umur lainnya. Melihat kondisi tersebut, bisa jadi momentum untuk PSSI meyakinkan Hilgers untuk membela timnas Indonesia. Apalagi kini Hilgers ketahuan follow PSSI. Membuat banyak yang berharap Hilgers bisa benar-benar membela Garuda. Sejauh ini, PSSI memang sedang mencari pemain keturunan grade A untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal itu dilakukan untuk memperkuat timnas Indonesia yang akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan Piala Asia 2024 pada tahun depan. Profil Mees Hilgers, pemain keturunan Indonesia yang ogah dinaturalisasi akan dibahas dalam artikel ini. Tak mau dinaturalisasi, kini Mees Hilgers diminati 3 klub raksasa Liga Belanda. Adapun ketiga klub raksasa Liga Belanda yang dimaksud adalah Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven, dan Feyenoord. Nama Mees Hilgers sendiri sempat mencuat di awal 2022 silam, lantaran memiliki darah keturunan Indonesia. Meski lahir di Amersfoort, Belanda pada 13 Mei 2001, Mees Hilgers diketahui punya darah Indonesia. Darah itu mengalir dari sang ibu, yang merupakan orang Manado, Sulawesi Utara. Akan tetapi, sejak lahir di Belanda, Mees Hilgers memang banyak menghabiskan karirnya di negeri kincir angin tersebut. Dikutip dari laman Transfermarkt, Mees Hilgers memulai karirnya di Akademi FC Twente pada 2011. Perkembangan karirnya pun cukup baik. Secara perlahan ia mulai dipercaya naik level. Memasuki tahun 2017, ia mulai dipercaya mengisi skuad FC Twente U17. Terus berkembang pesat, Mees Hilgers kian dipercaya menapaki jenjang yang lebih tinggi, yaitu di level U19 dan U21.